Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Flaviana Silvia Sere, SAG, NIP 1987 1005 2023 2121218. Saya adalah guru agama Katolik pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Impres Feoria, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Hari ini saya akan membawakan materi pelajaran agama Katolik untuk kelas 3 sekolah dasar, materi 3 pembelajaran 3 tentang sakramen baptis. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas kebaikan-Mu bagi kami, sehingga pada hari ini kami masih menikmati nafas kehidupan. Dan pada hari ini kami hendak memulai pelajaran tentang sakramen baptis. Kami mohon dampingilah kami selama proses kegiatan ini, agar kami boleh menjadi pewarta kabar gembira bagi orang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menceritakan pengalaman sebuah keluarga dalam menyambut kelahiran anak. Yang kedua, menjelaskan makna sakramen baptis. Yang ketiga, menyebutkan simbol-simbol sakramen baptis. Untuk itu, mari kita dengarkan cerita pengalaman sebuah keluarga dalam menyambut kelahiran anak. Sesuai tradisi budaya setempat, budaya Endelio, ketika seorang bayi yang baru dilahirkan dan belum mencapai usia sebulan, dibuatlah upacara yang disebut dengan Wa'unata. Wa'unata artinya bayi ini diperkenankan untuk bisa keluar dari rumah. Sebelum tradisi Wa'unata dilaksanakan, pada malam hari kedua orang tua bayi berdoa memohon kepada Tuhan dan meminta izin kepada leluhur untuk kelancaran dalam kegiatan atau upacara tersebut. Keesokan harinya, saat matahari terbit, bayi dimandikan dengan air kelapa muda untuk membersihkan auratnya dan sebagai tanda bahwa bayi sudah bisa digendong keluar dari dalam rumah untuk mengenal lingkungan luar rumah atau sekitarnya. Sebagai partisipasi menerima kehadiran bayi, biasanya warga sekitar membawa uang, pakaian bayi, bahkan hewan atau bahan makanan lainnya. Sebagai tanda ungkapan syukur dan terima kasih, keluarga menyiapkan makan bersama. Kelahiran merupakan peristiwa yang sangat menggembirakan dan membahagiakan bagi sebuah keluarga. Ketika lahir seorang bayi tentunya belum memiliki nama, sehingga semua orang pasti memanggilnya Dede Bayi atau Ademea yang dalam bahasa daerah Endelio. Ketika dia dilahirkan di dalam keluarga Katolik, tentu dia akan memiliki nama sesuai santo dan santa pada saat Ademea dibawa ke gereja untuk menerima sakramen baptis. Anak-anak, mari kita dengarkan makna atau arti dari sakramen baptis. Sakramen baptis merupakan salah satu sakramen dari ketujuh sakramen dalam gereja Katolik. Sakramen baptis juga merupakan pintu bagi sakramen yang lain, yang artinya bahwa setelah menerima sakramen baptis, barulah kita boleh menerima sakramen-sakramen lainnya. Sakramen baptis adalah sakramen pertama yang kita terima. Dengan menerima sakramen baptis,
kita dibersihkan dari dosa dan dibebaskan dari dosa asal atau dosa manusia Adam dan Hawa. Pembaptisan berhubungan erat dengan kelahiran manusia. Manusia mengawali kehidupannya di dunia melalui kelahirannya. Demikian juga dengan orang yang dibaptis. Orang yang dibaptis berarti memulai hidup baru secara Katolik, menjadi anak Allah dan anggota gereja. Karena dengan menerima sakramen pembaptisan, orang dipersatukan dengan keluarga Allah. Kita menjadi saudara-saudari dari seluruh jemaat beriman Kristiani. Sakramen baptis adalah tanda sah kita diterima sebagai anggota gereja. Baik anak-anak, mari kita dengarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34 tentang Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh Tuhan dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Adapun simbol-simbol di dalam sakramen baptis. Yang pertama, air, lilin bernyala, kain putih, minyak krisma, dan nama baptis. Makna simbol dalam sakramen baptis. Yang pertama, air. Air artinya dapat membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Yang kedua, nama baptis. Dalam gereja Katolik, nama baptis harus diambil dari santo dan santa. Dengan menggunakan nama santo dan santa, kita diharapkan meneladani sikap dan teladan hidup dari santo dan santa tersebut. Yang berikut minyak krisma. Minyak krisma merupakan lambang Roh Kudus. Diurapi minyak krisma berarti dikuatkan oleh Roh Kudus. Lilin bernyala. Lilin bernyala sebagai lambang semangat baru. Pemberian lilin bernyala dimaksudkan agar semangat hidup baru itu dijaga agar tetap hidup seperti terang lilin itu dan menjadi penerang bagi orang lain. Yang berikut kain putih. Kain putih sebagai lambang hidup baru yang suci. Pemberian kain putih ini dimaksudkan agar semangat hidup baru tetap dijaga kesuciannya seperti kain putih yang tetap bersih. Kesimpulan untuk seluruh pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, dalam gereja Katolik ada 7 sakramen, yakni 1. Sakramen baptis, yang kedua, sakramen krisma, yang ketiga, sakramen ekaristi, yang keempat, sakramen tobat, yang kelima, sakramen imamat, yang keenam, sakramen perkawinan, dan yang ketujuh, sakramen minyak suci. Kesimpulan yang kedua, rahmat sakramen baptis dibersihkan dan disucikan, dipersatukan dengan Kristus menjadi anggota gereja.
Kesimpulan yang ketiga, lambang atau simbol yang digunakan dalam sakramen baptis adalah air, lilin bernyala, minyak krisma, kain putih, dan nama baptis. Yang keempat, tugas-tugas orang yang sudah dibaptis yaitu sebagai orang Katolik yang baik dan bersama gereja turut membangun masyarakat. Oke anak-anak, Ibu akan memberikan tugas nih. Harus dengan semangat mengerjakannya. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang sakramen baptis? Yang kedua, mengapa orang Katolik harus menerima sakramen baptis? Dan yang ketiga, apa yang dilakukan seseorang sesudah menerima sakramen baptis? Baik anak-anak, terima kasih banyak karena kita sudah bisa menyelesaikan proses kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu. Kami sungguh senang karena telah menyelesaikan pelajaran hari ini. Semoga materi yang telah kami dapatkan hari ini menjadi bekal bagi hidup kami yang akan datang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.